Kami penasaran ingin tahu riwayat Sri Asih. Setelah ditinggalkan pemuda yang dicintainya, Guru. Apakah dia jadi nikah dengan Raden Aradea? Tidak. Tidak. Kenapa, Guru? Karena kelicikan gadis keparat itu. Kelicikan bagaimana, Guru? Waktu itu.
Corey, Ya, Menir. kamu telah berkhianat kepada company ya? Kata siapa? Demang Antawirya. Ki Demang bohong. Yang benar justru Ki Demang sendiri yang telah berkhianat kepada Tuan. Pasukan Tuan yang dibawa Ki Demang hancur di tengah jalan karena adanya persekongkolan antara Ki Demang dengan Lindu Aji. Pasukan Tuan diserbu oleh laskar rakyat yang dipimpin Kubu Darta. Benarkah Corey? Tuan ingin bukti? Ya, tentu. Siapa kamu? Rakyat biasa, Nona. Kenapa menyerang company? Kami dapat upah. Dari siapa? Demang Antawirya. Berapa dibayar setiap orang? 10 gobang. Setiap laskar yang bisa membunuh satu company dibayar Ki Demang 30 gobang. Bangsat Demang Antawirya. Aku ditipunya. Demang Antawirya sudah menggalang para kubu agar mengumpulkan para pemuda untuk menjadi anggota laskar dan melawan company. Hotverdomen Demang Antawirya. Dia harus aku hukum. Dia tidak mungkin kemari lagi, Menir. Serahkan padaku. Aku akan membunuhnya. Kau, Corey? Benar, Menir. Lindu Aji tidak mencurigai aku. Aku bebas keluar masuk di tengah mereka. Akan aku bawa Demang Antawirya ke pinggir sungai dan akan aku tembak tepat di kepalanya. Bagus. Taktik yang jitu. Pinjami aku pistol, Menir. Pistol? Aku tidak mungkin membunuhnya dengan pisau, Menir. Aku tidak sekuat laki-laki. Ini. Ada isinya? Ada. Kau tinggal menarik pelatuknya saja jika ingin kau tembakkan. Hmm. Awas, hati-hati Corey. Di dalam ada pelurunya. Aku harus latihan, Menir. Kau. Tuan Lindu Aji, aku cinta padamu. Ada suara tembakan dari kantor Menir Hendrik. Coba lihat, ada apa di dalam? Mau tidak mau kita harus melawan, Nona. Tidak apa-apa. Kita mati syahid di sini. Aku pun rela mati demi kekasihku Lindu Aji.
Terima kasih kami semua yang sebesar-besarnya pada Ki Haji. Kami semua tidak bisa membalas, kecuali memohon kepada Allah. Semoga Allah sendiri yang membalas amal Ki Haji dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Amin, amin. Saya lebih senang jika Kiai Basari dirawat di sini sampai sembuh. Waktulah yang tidak mengizinkan. Kami memandang pernikahan Farida dan Sembara itu lebih penting. Nikahkan saja mereka di sini. Ayahnya yang lebih berhak. Karena dialah yang harus menjadi walinya. Kapan pernikahannya? Tolong saya dikabari, Kiai. Mudah-mudahan saya bisa datang. Dikabari, Kiai. Insya Allah, insya Allah. Ayo Bidara, cepat naik. Kenapa diam saja? Biar aku ikut jalan saja, Kakang. Tidak boleh begitu, Nek. Semalam sudah disepakati kalau Nenek naik kereta, sedang kami yang muda-muda jalan kaki. Sudahlah, saya jalan saja. Tidak bisa, Nek. Keputusan musyawarah harus dipatuhi. Nenek masih kuat. Saya yang tidak kuat. Aduh, Nek. Aduh, perutku sakit. Perutku kalau diajak jalan jauh tidak bisa, kekenyangan. Salah kamu sendiri, Sir. Sudah tahu mau jalan jauh, makan dibanyakin. Semilik kete, lupa. Orang lupa itu tidak boleh disalahkan, tahu. Bagaimana, Nek? Ya. Boleh jatah nenek saya pakai? Boleh, silahkan kamu naik. Terima kasih, Nek. Sir, tidak bisa. Jatahmu jalan kaki. Aduh, Sembara, sebentar saja. Kasihanilah hamba Tuhan yang sedang menderita ini. Menderita apa? Tidak, Sir. Nenek Bidara yang harus naik kereta. Mari, Nek. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nek. Permisi, Ki. Iya, Sembara. Hati-hati di jalannya. Selamat, Sir. Selamat apa, Ki? Tentu saja perjalanannya. Aku ragu, Ki. Loh, kenapa? Perjalanannya kan sangat jauh, Ki. Belum tentu bisa ditempuh 4 atau 5 hari. Perut saya ini aneh, Ki. Kalau sedang lapar, tidak bisa diajak bersahabat. Jadi? Jadi harus membawa bekal, Ki. Di dalam itu ada 10 singkong rebus, 10 pisang rebus, dan 5 ubi rebus. Kalau boleh saya bawa semua, Ki. Oh, bisa, bisa. Kalau kau mau bawa saja. Boleh, Ki? Boleh, boleh. Terima kasih, Ki. Cepat ambil. Guci kecil yang kau sembunyikan itu Basir. Bodoh. Cepat ambil. Sembunyikan. Supaya tidak dilihat oleh semata malaikat. Mau dibawa, Sir? Nyi Haji. Iya, Nyi. Disuruh Ki Haji. Daripada Mubazir,
lebih baik di bawah. Ya, lumayan untuk mengganjal perut. Benar, di dalam juga masih banyak. Kau mau? Boleh, Nyik. Kata Ki Haji, memang disuruh bawa semua yang ada. Cepat ambil goblok. Cepat, selagi tidak ada orang. Ya, iya. Aduh, aku sudah khawatir pemuda gendut itu akan meninggalkan guci itu. Kau tahu siapa yang menolong Kenting Bulan dan Genting Sari? Guru kita, Mak Lampir. Selain itu, Apa ada lagi selain guru kita Mak Lampir? ada. Coba terka. Tidak tahu. Perut punjitnya Basir. Ini dibawa, Sir, dan bagikan kepada teman-teman seperjalananmu. Aduh, ini sudah cukup, Nyai. Aduh, ini berat. Tidak apa-apa. Amal tenaga pahalanya gede. Ya, pahala gede, tapi ini perjalanan jauh, Nyai. Makin jauh, makin gede lagi ganjarannya. Ya, tapi... Sudah. Dibawa sana, katanya pendekar. Dikurangi saja, Nyai. Biar saya bawanya enak. Alah, saya saja bisa. Masa pendekar kalah sama perempuan? Terima kasih, Nyai. Permisi. Ya, hati-hati ya. Yang ikhlas bawanya, biar pahalanya tidak hilang. Basir tadi membawa bakul apa, Nyai? Jamuan untuk tamu-tamu kita itu. Diberikan semua? Loh, katanya Kang Haji yang menyuruh. Masya Allah, masa aku menyuruh begitu? Yang di bakul itu kan untuk orang-orang ngaji nanti. Ya sudah, bukan rezekinya orang-orang yang ngaji. Rezekinya si Basir. Sembara, tunggu. Masih memanggil-manggil Kakang. Biarkan saja, biar kapok. Kapok bagaimana? Tahu apa yang dibawanya? Bakul. Kelihatannya berat atau ringan? Sepertinya berat. Tahu apa isinya? Tidak. Paling cuma makanan. Dari mana? Dari mana lagi kalau bukan dari Ki Haji? Pasti dia memintanya. Memalukan sekali. Orang seperti dia mana punya malu. Basir goblok. Taruh gucimu itu di dalam bakul. Tutupi dengan makanan. Supaya tidak diketahui orang. Nanti aku bantu kau mengejar orang-orang di depan itu. Ayo, lakukan. Angkat dan bawalah mengejar kereta. Tahan napasmu. Ada apa, Santa? Datuk merasakan datangnya kekuatan musuh? Tidak. Kau merasakan? Benar, Datuk. Tapi tiba-tiba menghilang. Apa bukan perasaanmu saja? Karena tadi terlalu khawatir adanya serangan musuh. Insya Allah bukan, Datuk. Panglima bagaimana? Ya, aku merasakan panasnya. Kekuatan iblis. Datangnya di arah belakang. Betul. Tapi di belakang kita hanya ada si Basir. Basir kegemarannya makan. Orang yang suka makan, gampang ditunggangi setan. Ada kemungkinan musuh memperalat Basir. Hah, keparat si mata malaikat.
keluarkan lagi kesaktian guru. Diam! Hong Panjasakti. Hong Daya Durga. Hong Panjasakti. Hong Daya Durga. Hong Panjasakti. Apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Kenapa? Nanti Kisanak tahu sendiri. Lakukan saja, atau mata Kisanak jadi buta. Harap semuanya jangan menoleh. Tetaplah memandang ke depan. Jangan. Ada apa, Kek? Kenapa kakek patuh padanya? Anak bareng sore. Diam. Dia tidak main-main. Angin. Angin Batara Durga. Durga. Paramsatuhu. Musuh Sang Maha Eka. Allahu Akbar. La ilaha. Masya Allah. Tidak ada kapoknya mengikuti iblis itu. Aneh juga apa yang diucapkan Santalima dan orang-orang tua itu, Kakang. Iya, Kakang paham sedikit. apa yang terjadi? Serangan kekuatan iblis. Kita lihat saja. Rupanya Santalima sendiri yang akan menanganinya. Allahu Akbar. Jangan. Pandangan tetap ke depan. Keparat, setan kurap. Berantakan rencanaku semuanya. Terkutuk si bata malaikat. Mencari apa, Santa? Isi bakul, Kiai. Singkong rebus, pisang dan ubi. Hanya itu yang berantakan. Apa ada barang yang lain? Pasti ada, Kiai. Benda semacam kunci. Oh. Apakah ini yang dicari? Benar. Apa isinya? Kosong. Kenapa dia? Basir, Apakah sebelumnya guci itu ada isinya? Pasti. Kalau tidak percuma dia mengirimkan Durga Kala Dursila kepada kita. Dia siapa? Mak Lampir. Oh, si manusia iblis itu juga. Masya Allah. kenapa? Basir harus segera ditolong. Kalau tidak matanya bisa buta seumur hidup. Naikkan ke dalam kereta. Kita bawa. Sambil kita mencari obatnya. Kau tidak apa-apa, Wulan? Tidak apa-apa. Tapi kalau kami terlambat keluar, barangkali kami sudah ditangkap mereka. Pengalaman yang menakutkan, tapi indah. Indah bagaimana?
bekerja sama dengan pemuda gendut itu asik juga loh. Gila, jangan-jangan kamu sudah kena pelet si pemuda bodoh itu. Basir. Aneh, guru sepertinya senang melihat Kenting Sari begitu. Kenting Sari, lihat, ini siapa? Kang Basir. Bekasi sutra yang seharusnya untuk Kiai Basari dan Nyai Bidara ternyata masuk ke dalam Kenting Sari dan Basir. Apakah tidak berbahaya buat adikku, Guru? Goblok! Malah kebetulan Basir dijamin bisa masuk ke dalam golongan kita. Jabat Jembar Jumantoro, jangan merasa senang dulu, karena aku masih punya senjata untuk menghancurkan kalian semuanya. Ada apa, Kanjeng? Lihat ke depan. Tidak ada apa-apa, Kanjeng. Tunggu saja. Nanti akan terdengar suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lam Alep Jim. Dari mana? Priangan. Di bawah pimpinan Adipati Ukur? Benar. Berarti bersama Adipati Baureksa, Bupati Kendal? Tidak, Kanjeng. Loh, kalau tidak salah, ada perjanjian yang sudah disetujui oleh Baginda Sultan bahwa Adipati Ukur harus menunggu di pantai Karawang. Karena Adipati Baureksa dari Kendal akan datang bersama pasukannya melalui laut. Benar. 1 minggu kami menunggu. Tapi pasukan Kendal belum juga datang. Berapa banyak pasukan yang dibawa Adipati Ukur? 5.000 orang. Kanjeng ingin bertemu Kanjeng Adipati Ukur? Iya. Mari, Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lindu Haji kan? Benar. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Iya, di Mataram. Sewaktu Andika dilantik Baginda Sultan sebagai Senopati Sandiwarta. Oh, jika begitu, Andika orang yang ingatannya kuat. Andika tidak menunggu pasukan Mataram yang dipimpin oleh Adipati Baurekso? Sudah cukup lama kami menunggu. Kami tidak tahu kapan Adipati Baurekso akan datang. Apa salahnya kalau menunggu? Masalahnya, kalau kami lebih lama lagi menunggu di Karawang, maka seluruh rencana kami dengan para umbul yang akan datang di bumi Betawi akan berantakan. Dapat. Payah, Pak, sedikit. Kenapa? Perasaan semalam cuacanya bagus. Aku pikir kau bakalan dapat ikan banyak. Mana mungkin dapat ikan banyak. Kalau tiba-tiba beratus-ratus perahu datang menutupi laut kita. Beratus-ratus perahu? Dari mana? Kendal. Mereka datang dengan bersenjata dan prajurit. Kelihatannya mereka mau perang. Banyak orang-orangnya? Ribuan, Pak. Kalau ingin dagangan Bapak laris dan cepat habis, lebih baik dagang di sana. Membayar tidak? Biasanya kalau orang doyan makan, bayarnya malas. Tentara dari mana? Mataram. Orang-orang bilang mau ke Batavia. Pemimpinnya seorang adipati dari Kendal. Oh. Kurang ajar, murang tata. Apa pantas meninggalkan senopatinya sebelum mendapatkan izin dariku? Mohon maaf, Kanjeng Adipati. Mungkin Adipati Ukur berani mengambil keputusan lebih dulu berangkat ke Betawi karena beliau belum mengetahui kapan rombongan besar Mataram ini akan datang. Apapun yang terjadi, dia harus menunggu. Ini menyangkut tata krama keprajuritan.
Prajurit-prajurit dari kabupaten-kabupaten lain juga terlambat datang di Kendal. Apakah aku tinggalkan mereka? Tidak. Aku tunggu dengan sabar sampai semuanya lengkap, sejumlah yang kita rencanakan. Jika kedatanganku di Karawang ini terlambat, kenapa harus ditinggalkan? Berhenti. Mau kemana? Saya mau bertemu dengan senopati kalian. Adipati Burakso? Betul. Siapa Andika? Alap-alap Laut Kidul. Aku tanya sungguh-sungguh. Siapa nama Andika? Aku juga tidak main-main. Sebut saja alap-alap Laut Kidul di depan bendaramu. Dia akan tahu siapa aku. Tunggu di sini. Perang adalah adu siasat. Siapa yang bisa mengungguli siasat lawannya, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Tapi keunggulan siasat pun harus didukung keberanian prajurit dan keberanian pasukan. Tanpa itu mustahil. Ada apa? 2 orang lelaki ingin menghadap Kanjeng Adipati. Salah seorang menamakan dirinya Alap-alap Laut Kidul. Aku sendiri yang akan menjemputnya. Bende Mataram. Bende Mataram. Kebetulan singgah di sini? Tidak. Kami memang sengaja menunggu Kanjeng Adipati. Sengaja? Berarti ada sesuatu yang penting. Apakah dari Baginda Sultan? Bukan. Dari Dipati Ukur. Ada amanat untuk Kanjeng. Bagus. Mari kita bicarakan di dalam. Bagaimana jalan ke Betawi? Masih banyak batu kerikil tajam atau batu sandungannya? Tidak, Kanjeng. Mudah-mudahan bala tentara Kanjeng dapat melanjutkan perjalanan. Silakan. Silakan duduk. Apa amanat Dipati Ukur padaku? Beliau menanti Kanjeng di Betawi dan menyampaikan maaf karena beliau berangkat lebih dahulu. Karena apa? Beliau sudah berjanji dengan beberapa orang. Dipati Ukur tidak ingin rencananya berantakan. Berapa orang yang dibawanya? 5.000 orang. Diambil dari para pemuda latar Pasundan. Semua sudah terjadi. Aku bisa memaafkan. Tapi terus terang, aku kecewa berat. Kapan Kanjeng akan bertolak ke Betawi? Lusa, Andika mau ikut kami? Boleh, tapi rombongan kami akan berangkat lebih dahulu. Mengawali pasukan besar Kanjeng. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kami bisa memberitahukan kepada Kanjeng. Pendek kata, membuang kerikil-kerikil agar perjalanan kita menjadi mulus, Kanjeng Dipati. Berita dari sandiwarta kami, pasukan Tegal yang kami kirimkan bulan yang lalu dan bergabung dengan pasukan Cirebon bisa berantakan. Sekiranya alap-alap Laut Kidul tidak bertindak, dia membersihkan antek-antek kompeni yang berusaha menggagalkan perjalanan pasukan kami, Kanjeng. Sekarang, pasukan kita yang akan dilicinkan jalannya. Begitulah, Kanjeng.